Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen, masih melanjutkan salat berjamaah. Kita telah sampai kepada perkataan wa sunnatun, dan sunnah niat menjadi imam, li imamin, bagi imam, fi ghairi ma dzukira, pada selain solat-solat yang telah disebutkan, min jumu'atin, daripada solat Jumat, wa taliyainha, dan dua solat setelah solat Jumat, yaitu solat muaddah dan solat yang dijamak sebab hujan. Jadi selain tiga solat ini, solat Jumat, solat muaddah, dan solat yang dijamak dengan sebab hujan, selain tiga solat ini, maka hukum imam berniat menjadi imam itu hanya sunnah. Tapi kalau imam dia tidak niat solat jamaah, maka dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Akan tapi tetap solatnya sah. Jadi kalau imam sedang mengerjakan solat jamaah, kok dia tidak niat berjamaah, tidak niat menjadi imam, maka dia tidak mendapatkan keutamaan jamaah, akan tetapi solatnya sah. Kemudian naam, ya memang hukumnya seperti itu. Kalau solat yang jamaah itu menjadi syarat sahnya solat, imam wajib niat menjadi imam. Akan tetapi laukana imamul jumu'ah, seandainya adanya imam Jumat itu adalah zaidan, orang yang lebih, alal arba'in, atas 40 orang, walam yakun min ahli wujubiha, dan imam tersebut bukanlah orang yang wajib melaksanakan Jumat, karraqiqi, seperti budak. Jadi budak ini tidak wajib melakukan sholat Jumat. Budak itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini dicontohkan seandainya seorang budak tadi itu menjadi imam Jumat, dan adanya budak tadi itu sudah lebih dari hitungan 40 orang. Artinya dengan tanpa adanya budak tadi, jumlah jamaah sholat Jumat itu sudah mencapai 40 orang. Wa kana nawiyan ghairal jumu'ati, dan adalah budak tadi itu berniat ghairal jumu'ati, selain sholat Jumat. Kadzuhri, seperti niatnya adalah sholat zuhur. Maka la tajibu alaihi, tidak wajib atasnya niatul jamaah, niat jamaah. Bal tusannu, akan tapi niat jamaah itu hanya disunahkan saja. Kenapa? Yang pertama, karena jumlah 40 orang itu sudah terpenuhi dengan tanpa adanya budak tadi. Kemudian yang kedua, karena dia bukanlah orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya tadi tetap sah meskipun budak tadi tidak niat sholat jamaah. Nah, hal semacam ini juga perlu diketahui. Kenapa? Karena memang fikih ini pembahasannya luas. Kemudian wasani, syarat yang kedua adalah adamu taqaddumin ala imamin, tidak boleh mendahului ala imamin, atas imam.
fil mauqifi pada tempat berdirinya, bi ayata'akhkhara anhu dengan sekira mundur siapa makmum anhu daripada imam, au yusawiyahu atau makmum sejajar dengan imam. Jadi syarat jamaah yang kedua adalah makmum tidak boleh mendahului imam pada tempat berdirinya imam, dengan cara makmum tadi mundur sedikit di belakang imam, yaitu berada di sebelah kanannya imam, mundur sedikit, atau posisinya makmum itu sejajar dengan imam. Itu enggak masalah. Fa in taqaddama alaihi, maka jika makmum itu maju alaihi atas imam fi asna'is sholati di tengah-tengah sholat, maka batolat, maka sholatnya menjadi batal. Au inda taharrumi, atau makmum tadi mendahului imam inda taharrumi ketika takbiratul ihram, maka lam tanaqid, maka sholatnya tidak sah. Kata qaddumi bitakbiratil ihram, seperti mendahului takbiratul ihram qiyasan dengan menyamakan lil makan tempat, ala zaman disamakan atas zaman. Jadi sebagaimana mendahului waktu takbiratul ihram itu bisa menjadikan sholatnya makmum tidak sah, begitu juga ketika makmum mendahului tempatnya imam, lebih maju sedikit daripada imam, maka itu juga bisa menjadikan sholatnya makmum tidak sah atau batal. Naam, ya memang hukumnya seperti itu, tapi yustasna dikecualikan min dzalika dari hal itu, dari tidak bolehnya mendahuluinya makmum tadi, dikecualikan sholatu syiddatil khauf, sholat dalam kondisi sangat takut, misalnya ketika peperangan. Fa innahu la yadurru fiha, sesungguhnya tidak masalah fiha di dalam sholat syiddatul khauf tadi. Tidak masalah tadi apa yang tidak masalah? Taqaddumul makmum, mendahuluinya makmum alal imam atas imam. Kenapa? Lil udhri, karena ada uzur, yaitu sangat takut tadi. Walau syaka, seandainya makmum ragu-ragu, hal huwa mutaqaddimun amlah, apakah dia itu mendahului imam atau tidak? Ka'an kana fi dzulmatin, seperti makmum tadi berada di tempat yang gelap, maka sahhat sholatuhu mutlaqan, sah sholatnya secara mutlak. Ai sawaun, sama saja, jaa makmum tadi datang min qidamil imam, dari arah depannya imam, au min khalfihi, atau dari belakangnya imam. Wal i'tibaru, dan yang dijadikan patokan fit taqaddumi, di dalam mendahului imam, wa ghairihi, dan tidaknya mendahului imam, yang dijadikan patokan lil qaim, bagi orang yang sholat berdiri, itu adalah biaqibin, yaitu dengan tumit. Jadi yang dijadikan patokan dalam mendahului imam atau tidaknya itu adalah tumit. Kalau tumitnya masih sejajar dengan tumit imam, berarti masih sejajar berdirinya. Tapi kalau tumitnya makmum itu sudah berada di depan tumitnya imam, berarti itu sudah mendahului imam. Jadi yang dijadikan patokan di dalam mendahului atau tidak itu adalah tumit bagi orang yang sholat dengan berdiri. Wa huwa, adapun tumit itu adalah muakhirul qidam,
yaitu bagian akhir atau belakang qidam telapak kaki, qodam. Falau tasawaya, seandainya makmum dan imam itu sama atau sejajar, fil aqibi, di dalam tumitnya itu sejajar, wa taqaddamat asabiul makmum, dan mendahului jari-jarinya makmum tadi itu mendahului, maka lam yadur, maka itu tidak masalah. Illa in kanal i'timaduhu ala asabihi, kecuali jika yang dijadikan sandarannya tadi adalah jari-jarinya, maka itu menjadi masalah. Kemudian walil qaidi, dan bagi orang yang sholat qaid dengan duduk, bagi orang yang sholat dengan duduk yang dijadikan patokan adalah bil aliyati, dengan pantatnya. Jadi kalau orang yang sedang sholat tadi dengan cara berdiri, yang dijadikan patokan adalah tumitnya. Tapi bagi orang yang sholat dengan duduk, itu yang dijadikan patokan adalah pantatnya. Wa minhu, dan termasuk orang yang sholat dengan duduk adalah ar-rakibu, orang yang naik kendaraan. Fal i'tibaru fihi, maka yang dijadikan patokan pada orang yang naik kendaraan itu adalah bil aliyati, itu adalah pantatnya. Walis sajid, dan bagi orang yang sujud yang dijadikan patokan adalah biru'usil asabi, dengan ujung-ujung jari. Walil maslub, dan bagi orang yang disalib atau diikat, yang dijadikan patokan adalah bil katifi, yaitu dengan pundaknya. Walil maqtu'ati rijluhu, dan bagi yang terpotong kakinya, yang dijadikan patokan adalah bima tamada alaihi, dengan apa yang dia bersandar dengannya. Misalnya kalau dia bersandarnya dengan tongkat, ya yang dijadikan patokan adalah tongkatnya. Walil muttaji, dan bagi orang yang tidur miring, yang dijadikan patokan adalah bil janbi, dengan lambungnya. Walil mustalqi, dan bagi orang yang tidur terlentang, yang dijadikan patokan adalah birroksi, dengan kepalanya. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.